Halo guys, welcome back to Tiara's Journal bareng aku Angel. Nah, jadi sebelum aku mulai topik video hari ini, aku tuh mau quick update dulu. Aku udah di Indonesia, yeay. Jadi aku tuh for good ke Indonesia. Jadi bener-bener abis graduate, aku tanggal 22 Februari langsung balik ke Indonesia. Dan ya, aku sekarang di Jakarta, di rumahku yang di Jakarta gitu. Jadi di video kali ini tuh aku mau ngomongin tentang gimana caranya kemarin ini aku bawa anjing aku yang aku adopsi di Korea itu balik ke Indonesia. Jadi beberapa temen deket aku juga udah ada yang beberapa tuh nanyain gimana caranya, prosesnya gimana, dokumen yang dibutuhin tuh apa aja, juga kayak biayanya itu berapa. Nah, aku akan bahas semuanya lengkap di video kali ini. Oke, yuk langsung kita mulai aja. Jadi awal-awal aku mau bawa pulang kayak gitu karena memang aku udah ada tahu gitu ya, orang yang sudah berpengalaman buat take care of binatang hewan, gak harus anjing gitu, misalnya anjing, kucing gitu di Indonesia, yang bisa bawa anjing di Jakarta, yang jagain juga di sini, semacam agent gitu ya. Jadi aku tuh kontak mereka dan aku tanya requirements-nya itu apa aja untuk bawa Egi balik ke Indonesia. Terus aku di quote seperti ini, harus punya vaccination record, rabies titer test, resultnya itu minimum 0,5, kemudian ada Vets Health Certificate atau statement yang menyatakan bahwa hewan ini ada dalam kondisi yang sehat, kemudian ada passengers copy passport and ticket or airway bill if shipped as cargo. Jadi itu fotokopi paspor kita sama tiket pesawat kita. Kemudian juga harus ada health certificate from official government vet. Jadi health certificate itu ada dua, yang satu dari pemerintah, yang satu dari dokter hewan. Jadi itu dari 2 bulan sebelum keberangkatan, kira-kira dari bulan Desember, kan aku berangkatnya tanggal 22 Februari. Dari bulan Desember itu aku udah mulai siapin dokumen-dokumennya. Yang pertama kali itu aku harus lakuin adalah titer test kan. Jadi rabies titer test, karena Egi itu udah vaksin rabies kalau nggak salah di awal tahun. Jadi aku tinggal titer testnya aja. Nah, pas aku titer test itu harus kalian di microchip, karena kalau untuk penerbangan atau mau kirim hewan gitu international harus ada microchip kan. Jadi aku rabies titer test kalian sama microchip itu kenanya 176.000 won atau sekitar 2 jutaan rupiah. Kemudian sekitar 10 hari kemudian hasil rabies titer testnya itu keluar dan ternyata hasilnya Egi itu masih sangat amat kecil, jadi di bawah yang harus minimumnya itu loh, kan minimum 0,5, Egi itu masih di bawahnya. Jadi satu-satunya cara itu harus vaksin rabies lagi, kemudian 1 bulan kemudian itu harus titer test lagi. Aku panik dong, kayak waduh cukup gak nih waktunya buat berangkat bulan Februari, dokumennya segala macem keburu atau enggak gitu. Tapi ya udah kita jalanin, soalnya pas itu juga aku belum beli tiket pesawat, jadi ya pasti kalau misalkan telat-telat dikit pun aku beli tiket pesawatnya bakalan nungguin kekumpulnya dokumennya Egi gitu. Jadi aku vaksin Egi itu kalau nggak salah 20 apa 25 ribuan gitu. Kemudian 4 minggu kemudian rabies titer test lagi, dan yang kali ini aku nggak ngerti kenapa kenanya itu lebih mahal, yaitu 225 ribuan atau sekitar 2,7 juta rupiah. Setelah itu untuk agentnya itu terbitin import permit, aku harus minta yang itu loh health certificate yang dari vetnya itu. Nah tapi kan yang health certificate dari vet ini tuh hanya berlaku 10 hari sebelum tanggal keberangkatan. Jadi karena ini aku mintanya dari sebulan sebelum keberangkatan, aku akan minta 2 kali. Yang pertama untuk terbitin import permit, yang kedua ini ya untuk waktu bener-bener mau berangkatnya nanti 10 hari sebelum berangkat itu. Jadi ya udah aku minta health certificate-nya sama kayak vaccination record juga, dan aku kirim ke agentnya untuk terbitin import permit. Minta vaccination record sama health certificate ini butuh bayar masing-masing per lembar itu 20.000. Jadi kan 2 lembar total 40 ribuan atau sekitar 600.000 rupiah gitu ya. Nah setelah semua dokumennya itu lengkap, semua sertifikatnya itu lengkap, setelah hasil titer test itu juga keluar dan udah mencukupi, import permit juga udah keluar, dan aku juga udah beli tiket, aku itu harus lapor ke airline-nya. Kan aku terbang itu kan pakai Korean Air, jadi aku telepon ke Korean Air-nya, semacam customer service gitu, dan aku tuh harus lapor semacam kayak booking tempat untuk anjing kita lah, supaya anjing kita tuh bisa dapat tempat meskipun
ataupun di bagasi. Karena kan kalau nggak salah untuk hewan itu bagasinya juga di yang bagian kompartemen bagian depan supaya nggak jadi satu sama barang-barang bagasi yang lain. Aku telepon, aku lapor jenisnya apa, hewannya itu berapa beratnya, kemudian dimensi kandangnya kan harus pakai heart crate gitu kan. Nah, dimensi crate-nya itu berapa kali berapa, dan total berat crate sama hewannya itu berapa, warnanya apa, jenis anjingnya itu apa gitu. Aku lapor semuanya. Jadi setelah lapor itu harus tunggu kalau nggak salah 1-2 hari kerja untuk pelaporannya gitu. Nanti setelah confirm, aku bisa cek di account Korean Airlines aku. Itu ada, jadi will be flying with pets. Nah, setelah itu udah deh, Eggy-nya bisa dibawa gitu kan. Nah, sekarang tinggal tunggu tanggal keberangkatannya. Jadi tanggal 18 itu kan aku graduation, 18 Februari. Nah, setelah aku graduation itu, aku ke Gimhae International Airport buat ambil health certificate yang diterbitin oleh pemerintah Korea gitu. Karena kan itu harus 5 hari sebelum keberangkatan. Karena aku berangkat tanggal 22, berarti kan udah cukup gitu kan tanggal 18. Jadi aku harus bawa Eggy-nya juga ke sana. Pas mau minta health certificate ini tuh, aku harus bawa juga yang kayak hasil titer testnya, kemudian hasil vaccination record juga, sama health certificate dari dokter hewannya. Prosesnya nggak lama sih, kemudian ada fee-nya juga, tapi aku agak lupa harus bayar fee-nya berapa. Setelah itu udah deh beres. Tanggal 19-nya aku ke Seoul, karena iya semuanya udah lengkap. Pas tanggal 22 kita tinggal ke Incheon International Airport buat check-in kan. Pas check-in itu bayar bagasi lagi untuk Eggy. Proses check-innya itu kayak check-in normal aja, cuma kan orangnya kan tahu gitu aku bawa anjing, jadi diminta gitu kayak surat-surat anjingnya, sertifikat-sertifikatnya segala macem diminta, aku kasih, terus ditimbang gitu buat masuk baggage. Harga untuk bayar bagasi hewan itu sama kayak misalkan kita kelebihan bagasi atau excess baggage itu beda ya, pisah gitu. Jadi kalau untuk hewan tergantung beratnya berapa, itu kan beda-beda lagi. Kalau Eggy kenanya 225.000 atau 2,7 juta rupiah. Nah, setelah udah ditimbang, aku harus bayar semuanya itu. Pas balik dia nanya kayak, ini anjingnya mau langsung dicekin sekarang atau nanti aja, maksudnya mau dimasukin bagasi sekarang apa nanti. Aku bilang dong nanti aja gitu, karena kan kasihan kalau misalnya cepet-cepet dimasukin dalam bagasi. Tapi pas setelah aku bayar, tiba-tiba orangnya bilang ini harus masukin sekarang, soalnya waktunya udah mepet gitu. Jadi ya udah gitu kan. Pas udah sampai di Jakarta, ini tuh kita keluarnya tuh barengan. Tapi Eggy ini bukan keluar di tempat bagasi yang conveyor belt ya kalau nggak salah. Tapi dia keluarnya itu lewat oversized baggage di deket belt nomor 6 kalau nggak salah, di Terminal 3. Jadi aku kesana dulu buat nengokin dia masih ada di dalam crate. Cuman crate-nya itu ternyata setelah check-in di Korea itu diikat-ikat, dipakein solatif supaya nggak keluar, supaya lebih aman gitu kan. Which is good sih, takutnya kan kenapa-napa pas di dalam bagasinya. Aku jadi bisa lihat Eggy, tapi aku nggak bisa keluarin dia, dan aku nunggu di sana sebentar sampai orang karantinanya itu nyamperin kita gitu. Karena kan aku pakai agent kan, yang tadi aku bilang agent yang ngurusin semuanya di Indonesia. Setelah itu Eggy dibawa, terus kita lewatin ke tempat yang custom itu. Aku harus bayar pajak juga di sana. Kalau nggak salah Eggy itu kenanya 1,7 juta rupiah, karena Eggy itu kan adopsi, kita bukan beli di sana kan. Jadi karena adopsi itu hitungannya biayanya lebih murah lah, jadi kena pajaknya pun lebih dikit. Setelah aku bayar pajak, urus segala macem, Eggy dibawa sama orang karantinanya itu ke tempat karantina dia. Nah, yang aku suka dari pelayanan Animal Express Jakarta ini adalah kan mereka yang ngurusin semua proses karantina ya. Mereka itu update terus setiap hari, terus diajak jalan juga. Makanannya itu pakai dog food Royal Canin, tapi kita bisa request juga kalau misalkan mau kasih makannya itu raw food atau cook food, terserah kita. Nanti itu bisa mereka atur. Terus aku diupdate setiap hari pakai video lewat WhatsApp. Jadi Eggy itu harus dikarantina selama 1 minggu. Karena aku nyampainya itu kalau nggak salah hari Selasa, jadi Eggy itu bisa diambil hari Selasa depannya. Tapi karena hari Selasa depannya itu kita semua sibuk, gak ada yang bisa ngambil, jadinya kita minta Eggy masukin ke pet hotel partnernya mereka dulu. Jadi kita ambilnya hari Rabunya gitu. Pas masuk ke pet hotel itu, aku juga ditawarin mau nggak Eggy-nya di grooming dulu, karena kan biar bersih gitu kan, udah seminggu karantina, biar aja di grooming gitu sekalian. Jadi aku bilang ya udah di grooming. Nah, setelah itu pas kita mau ambil, aku dikasih list harganya, jadi berapa yang aku harus bayar itu. Jadi aku kena import paperwork custom karena di clearance itu 7 juta rupiah. Kemudian PCR COVID test, jadi begitu nyampe itu kalau nggak salah di bandara Eggy-nya tuh juga harus di PCR, jadi sebelum karantina setahu aku. PCR tesnya itu 1,8 juta,
Kemudian ada dog food during quarantine itu 310.000. Ada kennel guide tip juga itu 300.000. Boarding charge itu 120.000. Itu yang tadi aku bilang ke pet hotel. Kemudian ada grooming 240.000 sama overtime charge-nya itu 1 juta. Jadi totalnya itu adalah 10.810.000 rupiah. Nah, jadi kalau misalkan kalian juga ada yang misalkan sekarang lagi mau pindahin anjing kalian dari Jakarta ke luar negeri, atau misalkan kalian adopsi kayak aku dari luar negeri mau bawa pulang ke Indonesia, kalian boleh banget langsung kontak ke Animal Express Jakarta. Mereka ada Instagram juga, aku bakal taruh di description di bawah. Kontak aja karena aku tahu mereka adalah orang yang sangat amat berpengalaman dalam bidangnya, dan aku juga bisa rekomen karena aku puas dengan pelayanan mereka. Jadi kayaknya sampai sini dulu video kali ini. Buat kalian yang penasaran gimana proses aku bawa Egi dari Korea sampai ke Jakarta, ya kira-kira begini. Sebenarnya nggak terlalu ribet kok kalau misalkan kalian udah lengkapin semua dokumen, semua sertifikatnya itu udah lengkap, semuanya itu lancar-lancar aja sampai selesai. Cuman ya memang agak berat di biayanya aja sih. Gitu aja video kali ini. Jangan lupa buat klik tombol like dan juga subscribe dan juga share ke teman-teman kalian kalau misalkan menurut kalian video ini berguna. 오늘은 여기까지. See you guys in the next journal. Bye bye.